Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rian. Ya, Pak. Gimana Sehat, Pak? gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Bapak gimana sehat, Pak, kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Gimana nih, Pak Rian? Tumben-tumbenan nih ke sini ada apa nih? Oh iya, Pak, mohon maaf ini, Pak, mengganggu waktunya. Barangkali Bapak ada waktu kosong, Pak. Oh ya, kebetulan saya mungkin sedang tidak ada jam mengajar, Pak Rian, sedang kosong. Mungkin Ya. ada hal-hal yang perlu diobrolkan, dibicarakan. Bolehlah, Pak Rian. Mungkin saya lagi kosong juga. Oh iya, Apa nih? Pak. Ya. Ini, Pak, kaitan dengan hasil visitasi, Pak, yang sudah dilakukan minggu kemarin itu loh, Pak, oleh Bapak. Oh iya. Iya, Kenapa, Pak Rian? iya. Jadi seminggu ini saya mempelajari itu, Pak. Itu kan ada catatannya ya dari Bapak mengenai visitasi yang Bapak lakukan di kelas saya waktu itu. Di sana Bapak menuliskan pembagian kelompok ketika saya mengajar itu kurang efektif gitu, Pak. Nah, maksudnya Oh, saya mau iya. membicarakan itu, Pak. Hmm. Iya, Pak. Oh iya, betul Pak Rian. Mungkin saya juga ingat ada beberapa catatan ya hasil dari observasi visitasi minggu lalu ke kelas Pak Rian di kelas Di kelas kelas 5, Pak. kelas 5 ya Pak Rian ya. Iya, iya, iya. Ya. Mungkin catatannya bisa diulang lagi Pak Rian. Mungkin ada catatan tertentu itu apa ya? Oh iya, waktu itu catatannya gini, Pak, kondisi kelas yang tidak kondusif karena murid riuh, Pak, karena pembagian kelompok yang tidak efektif, barangkali itu, Pak, catatannya Oh, dari Bapak ya. iya. Jadi catatannya tentang pembagian kelompok ya Pak Rian ya. Iya, iya, Pak. Bagian kelompok yang kurang efektif. Terus Iya, iya. mungkin maksud Parian ke sini tuh ada tindak lanjutnya atau apa ya ini? Ya maksudnya, Pak, saya mau menggali gitu sejauh mana yang sudah Bapak lakukan selama visitasi itu sehingga terpotret gitu ketika saya mengajar itu pembagian kelompoknya tidak efektif. Sebetulnya saya sendiri merasa memang seperti itu, Pak, gitu, Pak. Iya, Iya. iya. Jadi mungkin ini ada keresahan dari Parian ya mungkin Iya, ya. iya, iya betul ada keresahan, Pak. Oke Parian, mungkin saya sangat mengapresiasi ya dari hal itu, dari visitasi itu Parian mau menindaklanjuti yang dirasa kurang itu datang ke saya sebagai ya sama-sama belajar lah Parian ya mungkin tidak ada Iya, yang ini. Nah, sekarang mungkin kalau dilihat-lihat dari masalah yang Parian itu rasa menjadi keresahan di kelas SD ya, kelas 5 itu iya, Pak. Iya. kalau dilihat-lihat dianalisis, diidentifikasi itu apa yang menyebabkan pembagian kelompok itu tidak efektif itu kenapa Parian? Ya sebetulnya Pak, selama 1 minggu ini ya saya coba renungkan Pak. Memang ada beberapa faktor sebetulnya Pak. Iya. Yang paling utama barangkali pembagian kelompok itu jadi pembagiannya terlalu homogen Pak. Jadi Iya. kurang heterogen begitu antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu isi anggota kelompoknya itu kurang heterogen gitu Pak. Oke, mungkin saya sambil catat ya Parian ya biar Iya biar iya boleh Pak. yang pertama dari pembagian kelompoknya yang tidak heterogen gitu ya Parian. Nah gitu ya Pak. Nah, Ya. kalau Parian tekniknya seperti apa nih pembagian kelompok pada saat itu? Oh ya itu Pak yang menyebabkan tidak heterogen karena memang pembagian kelompoknya Pak yang saya lakukan itu. Jadi waktu itu saya pembagian kelompoknya itu caranya berhitung Pak. Oh Berhitung dari berhitung. 1 sampai 6, iya Pak, dari Oke. 1 sampai 6 gitu. Oke. Kemudian nanti yang nomornya sama satu kelompok gitu. Oke. Contohnya yang dapat nomor 1 dengan yang Nomor satu satu. lagi gitu Pak. Oh iya. Ya kebetulan itu kan dalam dalam kelompok itu dalam kelas saya itu ada 36 Pak. Ada Betul. 36 gitu, ya. Oke, jadi caranya cara tradisional. Saya juga pernah Oh iya mempelajari iya. itu harian ya. Jadi Iya anak Pak. disuruh berhitung gitu ya, kelompoknya untuk menentukan kelompok. Ya, itu mungkin satu yang diidentifikasi yang menjadi hal pembagian kelompok itu kurang efektif ya, Pak Rian. Mungkin Iya iya. ada lagi tidak, Pak Rian nih yang Pak Rian rasa ini nih salah satu faktornya nih mungkin selain pembagian kelompok yang tidak heterogen nih Pak Rian. Oh.
Itu, masih berkaitan dengan cara pembagian kelompok, Pak. Itu Ya? kan biasanya, Pak, selama, setengah semester ini, Pak, saya itu Iya. pembagian kelompoknya berdasarkan regu kerja itu, Pak, piket Oh, bersih-bersih itu iya loh, Pak, di iya iya kelas, iya ya. iya iya. Jadi kan dari hari Senin ya sampai hari Sabtu. Nah, jadi Betul yang hari Senin satu kelompok gitu kan, betul. yang hari Selasa satu kelompok begitu. Itu seterusnya seperti itu, Pak. Nah, Iya. ketika Bapak visitasi ke kelas saya menggunakan metode yang berhitung tadi, Pak. Jadi anak-anak apa ya, Kaget? kaget, Pak, ya kaget ini baru pertama gitu kan, kaget gitu. Iya iya, oke. Jadi yang pertama biasanya menggunakan regu kerja ya, Rian ya, terus Iya 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 tiba-tiba iya, betul. dirubah tekniknya menjadi berhitung, anak pun jadi Iya iya. istilahnya kaget gitu. Mungkin ada lagi tidak? Ada lagi hal-hal yang mungkin bisa menjadi ganjalan atau sebab, selain pembagian kelompok nih, ada nih, satu lagi ada, Varian. Oh oh iya, Pak, karena pembagian kelompoknya mendadak itu loh, Pak. Jadi kan, masing-masing apa, murid saya itu ada yang apa, ambil kursi, Ya kemudian potong meja gitu, Pak, karena kan ya. si suasana kelasnya itu belum di-setting secara kelompok. Ya Oh kan iya, Bapak masih ingat ya waktu betul masuk ke betul. kelas itu kan seperti, Ya, apa, tata letak duduknya hmm, kan masih seperti belajar biasa ya gitu. ya Kemudian ya. saya kelompokkan, nah anak-anak kan ambil kursi dari depan ke belakang gitu kan, gotong-gotong meja ya namanya juga yang masih kelas 5 kan gitu Pak ya. Betul, iya Padahal iya kan iya. yang terdekat aja gitu kan dipakai. Hmm. Ya dia ambil kursi yang dia tempati dari depan ke belakang sehingga kan terjadi riuh gitu Pak. Iya iya iya. Ini tuh dulu tuh materinya apa ya, Varian lupa. Pas Waktu itu materinya apa ya? Oh, ini Pak, kerajaan-kerajaan Islam Pak di Indonesia Pak waktu itu. oh berarti IPS ya, Oh pelajaran iya IPS. iya Pak, IPS Pak. Nah, iya. Nah, mungkin dulu itu Varian membagi-bagi kelompok sesuai kerajaannya gitu ya, Mhm, materinya. Iya iya iya. gitu Pak. Kalau itu apa, tadi pembagian kelompok mungkin ya. Varian sering, ngajar itu memang di kelas gitu ya? Oh iya Pak, Dominan itu kelas gitu juga ya? ya itu juga jadi apa, membuat, apa ya, suasana di kelas memang kurang hidup itu juga memang saya kurang variatif Pak, sering melaksanakan pembelajaran itu full di kelas gitu. Hanya Iya. pelajaran olahraga saja yang dilaksanakan di lapangan gitu. Padahal kan ya juga saya terpikir loh pas sekarang kenapa saya ngajarnya di kelas dulu ya. Padahal kan bisa juga saya bawa itu apa murid-murid saya itu keluar yang Iya di iya. bawah pohon itu loh Pak. Kan enak Iya. ya di DPR itu loh Pak. Iya Apa iya di iya. bawah pohon rindang Pak. Betul betul. Jadi saya cuma bertanya di kelas saja mungkin ya, tapi di sana mulai ada ide gitu ya, variannya. Nah, Hmm. selain pembagian kelompok tadi yang memang menjadi apa ya, menyita waktu istilahnya ya, varian ya? Iya 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 Pak. Pembagian Uh, kelompok pembagian ya kelompok yang seharusnya mungkin cukup 5 menit, tapi ini bisa iya iya. molor gitu ya, gitu ya. Iya, itu kan Pak di modul ajar yang, Bapak lihat sendiri kan waktu itu ya, Ya, saya kan mencantumkan pembagian kelompok itu sekitar 5 menit Pak. betul Ini betul. malah 2 kali lipatnya Pak, 15 menit gitu. Itu kan jadi memakan waktu ketika, apa, proses diskusinya Iya anak-anak Pak, gitu iya Pak. iya iya. Jadi kegiatan intinya terambil gitu waktunya ya. Iya betul Pak. Nah, dari, faktor-faktor yang diidentifikasi oleh Varian tadi, pengalaman Varian mengobservasi, melihat kondisi di lapangan dan Varian merasakan, mungkin ada tidak, ide-ide yang bisa diterapkan untuk menjadi solusi dari masalah ini, ada tidak Varian? Oh, sebetulnya saya sudah terpikir itu Pak, selama satu Hmm. minggu ini kan saya merenung kan hasil visitasi dari Bapak itu, saya juga, pikir-pikir ini gimana ya cara, apa, jalan keluarnya. Memang, sekarang jadi mulai terpikir juga Pak. Boleh Jadi, boleh. yang pertama barangkali saya ingin membuat kelompoknya itu di, apa, pelajaran sebelumnya Pak. Jadi di Oke. hari sebelumnya atau minggu sebelumnya. Sehingga ketika pelajaran itu Ya dimulai, anak-anak itu sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, suasana kelasnya itu ya apa, tempat duduknya sudah di-setting sesuai dengan kelompok, itu kan jauh lebih mudah gitu, Pak. Maksudnya waktunya ya, tidak akan terlalu lama sehingga memakan apa namanya, waktu untuk diskusinya itu sendiri, Pak. waktu, oke. Mhm.
Jadi pertama ada satu ide dari Parian, hasil merenung ya Parian, luar Iya, biasa. iya Pak. Ingin membagi kelompok itu hari sebelumnya gitu ya Parian ya. Iya, iya, iya Pak. Selain itu mungkin Parian, mungkin ada faktor-faktor lain atau ide-ide lain lah selain membagi kelompok H-1 atau H-2 itu ada tidak di benak Parian? Apa ya? Tadi kan dikarenakan kelompok yang saya bentuk itu apa terlalu homogen ya Pak, kurang heterogen. Barangkali dari teknik pembagian kelompoknya Pak. Oke, dari Dari teknik tekniknya. pembagian kelompok, iya. Kan biasanya itu saya membagi kelompok dengan teknik regu kerja. Betul? Ya. Kemudian kemarin itu dengan cara berhitung. Nah, Ya. sebetulnya akan lebih efektif gitu loh. Sudah saya pikir-pikir itu barusan akan lebih efektif kalau tekniknya itu saya menggunakan hasil daripada asesmen itu Pak, diagnostik Pak yang sudah saya lakukan itu di Oh, iya, awal-awal iya. pembelajaran itu Oke, Pak. oke, oke, oke. Ya, Jadi, ya itu kan. Parian, jadi Parian ingin memakai data awal yang asesmen itu untuk pembagian Ya. kelompok gitu ya Parian? Lah, ya gitu Pak. Sebetulnya itu sudah lengkap Pak, datanya Pak, sudah lengkap karena waktu itu kan 1 minggu di minggu pertama masuk masuk pelajaran gitu ya di ajaran baru itu kan saya melakukan diagnostik asesmen diagnostik gitu Pak. Ya. Datanya sudah sangat lengkap, bahkan saya ajak bicara wali kelas sebelumnya, kemudian saya pelajari juga dari catatan-catatan hasil belajarnya Pak di rapotnya itu loh Oke. Pak. Oh iya, Iya. iya Parian. Alangkah mubazirnya Pak kalau saya tidak pakai itu sebetulnya dalam membagi kelompok gitu. Jadi pembagian kelompok berdasarkan kesiapan belajar siswa, harusnya begitu Pak. Ya, Saya baru terpikir iya, sekarang iya. ini Pak. Ini ide hasil merenung yang menurut saya sudah bisa dilakukan ya Parian ya, menggunakan data awal, menggunakan nilai-nilai siswa, mengidentifikasi kesiapan belajar, itu sudah sangat kalau saya melihat Parian yakinlah bisa merubah kondisi dari siswa di kelas tersebut ya Parian ya. Nah, itu rencana-rencana yang akan Parian lakukan di kelas 5 ya Parian nanti ya. Iya, iya, iya Pak. Nah, kalau melihat ke depan nih Parian, komitmen apa nih yang Parian akan lakukan selama melaksanakan ide-ide tadi tuh? Parian akan melakukan apa langkah awalnya? Oh tentu Pak, langkah awalnya barangkali yang sudah saya sebutkan barusan, yang juga baru terpikir, itu saya akan aplikasikan Pak, akan saya aplikasikan di pelajaran-pelajaran yang saya bawakan di hari-hari berikutnya Pak, ya di Iya. hari-hari esok maksudnya gitu. Kemudian juga saya akan mencoba teknik-teknik baru Pak, terutama dalam pembagian kelompok itu Pak. Siap. Itu barangkali ya. Ya, itu komitmen Parian ya untuk Ya, ya. melaksanakan rencana-rencana tadi. Itu mungkin objeknya ke siswa. Parian Iya, mungkin iya Pak. ada ide tidak mungkin kalau teknik ini berhasil mungkin ingin berbagi ke teman yang Oh lain? iya, iya. Iya Pak, iya Pak. Karena saya meyakini juga ya, tidak saya saja yang menemui Ya. masalah yang seperti ini, juga kemungkinan gitu Pak, kemungkinan Bapak dan Ibu guru lain di kelas-kelas lain juga menemui masalah yang sama gitu. Sehingga Iya. rasanya akan sangat bagus apabila saya menceritakan praktik baik ini Pak. Gitu atau Ah, membagi iya. praktik baik ini gitu. Barangkali saya minta izin nanti sama Bapak, kita adakan workshop atau kita adakan pertemuan di Kombel itu loh Pak. Oke, ya, ya bagus Parian ya. Ini bisa dibawakan gitu sehingga nanti akan menular ke guru-guru yang lain gitu Pak. Iya, ya. Itu sudah ide yang luar biasa. Saya sebagai pemangku kebijakan bisalah memfasilitasi jadwalnya kapan. Mungkin Parian ingin berbagi Iya, praktik iya, iya. Terima baik, kasih ingin Pak. berbagi pengalaman ya Parian. Nah, sebetulnya dari perbincangan ini, kalau saya simpulkan, Parian itu punya masalah, tapi bisa Iya, iya. diselesaikan juga oleh diri sendiri Parian. Ya, Parian Iya juga, iya, iya Pak. potensi dirinya luar biasa, bakat dalam mengajarnya luar biasa, pemahaman dalam pedagogiknya sangat luar biasa gitu. Jadi
saya meyakini Pak Rian bisa memberikan lebih baik lah kepada peserta didik itu Pak Rian. Oh iya, terima kasih Pak atas apa namanya waktunya Pak untuk hari ini, juga barangkali tadi selama apa pembicaraan ini itu saya jadi terbuka gitu Pak. Oh Ya, iya juga ya, dari masalah yang saya temui itu sebetulnya jawabannya ada, cuma baru terpikir ketika saya ngobrol sama Bapak gitu Pak, ya. tapi saya juga secara tidak langsung saya juga dapat ide dari obrolan ini Pak Rian. Mungkin kita saling belajar saja, tidak ada yang lebih atau gimana, tapi saya juga sama pernah merasakan di posisi Pak Rian dan sekarang punya punya gambaran juga untuk saya ke depannya. Saya jarang menggunakan kesiapan belajar itu, enggak, sekarang juga saya punya ide dari Pak Rian, oh iya ya harus mengidentifikasi kesiapan belajar siswa. Sharing ya. Ya. Mungkin bisa cukup Pak Rian? Oh ya, cukup Ya. Pak, terima kasih Pak. Oke, ya terima kasih Pak Rian. Mohon maaf waktunya terbatas, mungkin saya ada jam lagi mengajar, mungkin bisa disambung Oh lagi. ya, ya Pak. Ya. Oke, oke, Ya, assalamualaikum Pak terima kasih Rian. Pak. Ya. Waalaikumsalam Pak. Ya, Pas Pak Rian 40 pas. 15 menit. Ya. Tidak seleluasa. Berarti ini dilanjutkan direkam atau gimana nih? Ini kan masih Udah, direkam. ya nggak apa-apa, ini jeda aja. Sekarang boleh dilanjut aja Pak. Ya. Lanjut ke saya jadi coach ya. Betul Pak Rian. Oh, iya, Sudah iya. Pak. Berarti sampai berapa nih sampai kalau waktunya? 16.05-an Pak. Tadi kata Pak Dokter 16.05. Oh, sampai 16.05. 5 ya, 16.10 juga nggak apa-apa katanya, kalau lebih dikit. Enggak, ini kan waktunya 15 menit kita itu berbincangnya masing-masing. Ya. Oh ya, berarti harusnya 56 Pak, beres perbincangan gitu maksudnya. Ini kan 15 Pak, apa sih? Ini jam berapa sih? 15.41 ya Pak? Ya. Oh iya, iya. Boleh lah. Jadi 15, ini kan 42 nih, 15 berapa? 57. 57, oke. 16 aja lah ya, kalau dikit. Ya. Ini boleh. Mulai ya Pak Rian? Ya, boleh Pak. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam. Pak Rifki ya? Ya Pak. Ya, silakan masuk Pak. Terima kasih Pak, mohon maaf mengganggu Pak ini waktunya. Ya, nggak apa-apa Pak, tumben-tumbenan nih. Saya juga kaget nih ada Pak Rifki. Iya Pak. Ya. Mungkin kalau ngopi tidak... dulu Pak, ngopi Oh ya, ya. oh siap Pak. Ada kopi Pak. Saya senangnya susu nih Pak, ada nggak? Oh, senangnya susu. Kalau saya teh Pak, yang teh yang manis itu loh Pak. Oh iya. Iya. Ya sambil dulu Pak, sambil itu ada Pak di bawah tuh. Tadi saya sudah buat Pak, Siap. sebetulnya untuk dibawa ke ruang guru, tapi karena Pak Rifki di sini, ini udah rezekinya Pak Rifki nih. Terima kasih Pak Rian. Aduh, saya duduk ya Pak Rian, izin. Ya boleh Pak, silakan Pak. Ya, Pak mengganggu tidak Pak ini? Enggak Pak, saya lagi santai nih. Tadi ada mencatat-catat sedikit lah, biasa Pak. Ya waktu kosong lah Pak, boleh Pak. Ya. Jadi gini Pak, aduh mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin saya hanya ingin sharing saja Pak, ingin boleh. bagi keluh kesah aja ini mah. Oh gitu, ya. Kirain mau bagi yang lain nih. Aduh, saya nggak bawa apa-apa Pak ini maaf. Oh iya. Ya silakan Pak Rifki, boleh lah, boleh saya terbuka Pak, ya boleh. Kira-kira apa Pak yang ingin dibicarakan nih? Terkait ini Pak di kelas pembelajaran lah biasa ya. Di akhir-akhir ini mungkin 1 minggu yang lalu saya tuh sempat kepikiran di benak saya tuh Pak, jadi keresahan gitu. Ada di salah satu kelas ya, di salah satu kelas itu mungkin ketika saya masuk belajar sejarah itu beda antusiasnya Pak. Kalau di kelas lain mungkin tidak terlalu memperlihatkan, tapi di kelas itu Pak, boleh saya sebut kelasnya ya Pak? Boleh Pak, boleh lah, boleh. 11 IPS 4 Pak.
Oh, 11 IPS 4 ya, saya catat ya Pak ya. Ya, Boleh ya saya catat boleh ya? boleh, siapa? Ya 11 IPS 4 Pak ya. Sempat betul. 11 IPS 4 ya. Iya. Gimana tuh Pak kejadiannya Pak? Jadi mungkin bisa terlihat dan saya rasakan di kelas 11 IPS 4 itu ketika saya mengajar ya Pak, Hmm. responnya itu kurang, Hmm. siswa-siswanya pasif, siswa-siswanya antusiasnya kurang gitu ya, menurun, dan saya pun merasa ada gagal gitu Pak. Jadi saya tuh merasa nggak dihargai juga dalam artian saya pernah sampai mikir ke sana gitu Pak, ada siswa-siswa yang sampai tiduran, sampai main HP, pokoknya nggak mendengarkan saya mengajar gitu Pak, itu aja Pak. Oh, iya. Oh, jadi di kelas 11 IPS 4 Ya, itu waktu Pak Rifki mengajar di sana itu antusiasme siswanya ya yang apa kurang lah gitu ya. betul betul Pak Mengikuti ya. pelajaran Pak Rifki gitu ya. Nah, ya pelajaran sejarah ya. Oh ya pelajaran sejarah ya ya ya. Kira-kira nih Pak Rifki dari apa pengalaman Pak Rifki masuk tuh di kelas 11 IPS 4 begitu kemudian melihat antusiasme siswanya yang memang keadaannya seperti itu kira-kira Pak sebabnya apa tuh Pak? Oh, yang sampai sekarang saya berpikir ya Pak, sambil merenung juga sambil tiduran ya, kenapa nih kelas ini seperti ini terus. Saya tuh kayaknya satu, cara saya mengajar itu mungkin masih kuno gitu Pak ya, masih tradisional gitu. Saya masih Saya catat nih Pak ya, izin nih ya, saya catat nih ya. boleh boleh Pak. Iya. Ini bisa menjadi apa ya, catatan saya ya Pak ya, bisa Iya, diperlukan. iya. Jadi saya tuh ngajarnya Pak tradisional banget, saya ceramah gitu ya, bawa spidol, bawa diri gitu Pak. Bawa spidol, ngajar ceramah dari awal sampai akhir gitu Pak. Karena saya orangnya senang cerita gitu Pak. Terus dan saya sejarah, bercerita masalah apa. Jadi saya kayak enakan terus gitu, ngobrol gitu sama anak-anak. Mungkin itu salah satu faktornya ini Pak. Saya mendominasi di kelas gitu Pak. Ya, ya, ya. Jadi Pak Rifki sudah menyadari sebetulnya ya antusiasme siswa di kelas 11 IPS 4 itu memang yang pertama itu dikarenakan metode yang Pak Rifki gunakan ketika mengajar yang masih metode lama gitu ya, lama tadi kan ya. Ya, itu Pak ya, saya pikiran itu kayaknya ya. Ya, ya. Sebetulnya Pak pasti ya tidak satu faktor ya karena kan siswanya juga banyak kalau hanya ini hanya satu dua ini kan satu kelasnya seperti itu ya biasanya. Kira-kira apa masalah yang lain selain daripada metode yang Bapak gunakan metode ramah metode yang sudah tadi bilang apa ya tradisional gitu ya kira-kira apa Pak yang Bapak yang lain Pak? Kedua, mungkin kalau saya lihat aja Pak ya, di teman-teman guru yang lain, rekan guru yang lain itu kadang kalau kelas itu kan bawa speaker, bawa laptop, bawa media, gitu. Nah saya trigger gitu sebenarnya. Kayaknya itu juga sih yang menjadi sebab anak-anak tidak ada sosok saya yang tidak bawa berbagai media pembelajaran kelas itu Pak. Jadi anak-anak kita diberikan pengalaman buruk kayaknya, tidak diberikan. Kalau guru oleh speaker pasti menampilkan tayangan video dan pelajaran lebih beragam, beda-beda dengan ceramah ya kata-kata kita. Mungkin saya kepikiran kayaknya saya tuh nggak bawa media juga yang bawa apa yang bawa berbagai macam replika gitu ya. Kayaknya ini juga sih faktornya itu. Faktor kedua itu kayaknya itu varian. Jadi media yang Bapak gunakan berarti ini belum beragam ya tadi bawa diri bawa spidol Ya. guru yang lain ya saya lihat itu banyak kali bawa ada kelas yang bawa proyektor yang bawa banyak replika atau alat belajarnya lain ya. Dan saya Ya ini varian kayak Pak jangan geografi, ya. Terus ada
Parian sudah jalan juga Pak. Jam-jam Jauh biasanya ya. Oh iya. ya bukan tahu jam apa gitu ya yang Pagi. tadi jam-jam ya sejarah sama dia juga sering bawa PA gitu ya. Saya juga kenapa saya nggak bawa juga ya, jadi kepikiran ke sana. Ya. Oh iya pagi ya sering membawa itu ya apa namanya itu ya logo dan sebagainya itu membawa harian juga. Oh, saya pernah bantuin bawa Pak, ya Pak. Bantuin bawa itu sampai pagi itu. Iya. Kira-kira nih Pak, selain daripada metode mengajar, tadi ya yang bawa-bawakan masih menggunakan metode ceramah, kemudian juga media yang menggunakan masih belum banyak atau masih belum menggunakan teknologi dan sebagainya. Kira-kira ada nggak masalah lain atau masalah itu apa gitu sehingga antusiasme di kelas 11 MPS 4 itu ya kurang lah dibanding dengan kelas-kelas yang lain itu Pak. Coba Pak. Kalau mungkin ini yang terakhir ya Pak, saya baru kepikiran ya Pak. Kayaknya metodenya kurang beragam. Kalau tadi kan cara penyampaian ceramah, kalau ini metode itu kan banyak ya Pak ya, ada apa snowball throwing yang gitu kan. Ya. Mungkin saya tidak mencoba metode-metode yang lain untuk diterapkan di itu di Parian. Oh iya. Ini Pak, saya juga dulu sebetulnya pernah ya punya pengalaman seperti itu. Yang saya itu ingin tanyakan ini Pak ke Bapak. Kira-kira nih Bapak itu ngajar jam berapa tuh di kelas 11 IPS 4 itu sejarah itu? Jam 9.10 Pak terakhir. Oh jam ke 9 ke 10 jam terakhir. Oh ini jam rawan memang Pak. Aduh memang. Baru kepikiran Pak ya mungkin ya Parian bisa jadi salah satu faktor itu ya juga ya. Oh iya. Mungkin Pak. Satu lagi Pak, sebelum Bapak masuk ke kelas 11 IPS 4 itu kan jam 9 ke 10 ya. Nah, pelajaran jam ke-7 ke-8 itu mata pelajaran apa Pak? Itu tuh kalau tidak salah ya Pak ya, itu eksak matematik kalau tidak salah matematik. Oh, matematika. Bu Yayu ya matematika Bu Yayu. Iya Bu Yayu. Yang lihat itu. Iya. Oh, jadi jam ke-7 ke-8-nya matematika, jam ke-9 ke-10-nya Bapak gitu kan ya? Oh, ya. Oh. Dari pertanyaan Parian itu saya jadi kepikiran kayaknya waktu belajar juga itu bisa ngaruh kayaknya jam-jam rawan bisa apa ya. Oh iya, saya baru kepikiran juga jam sebelumnya matematik udah hitung-hitungan disajikan sejarah, mungkin salah satu faktornya itu Parian. Oh iya. Mungkin juga kan anak-anak bilang, aduh tadi udah capek gitu ya, sekarang Bapak masuk ini udah didongengin nih, ya tidur aja kan bisa gitu ya. Iya. Itu faktor Pak, ya salah satu faktor barangkali betul ya. Nih kira-kira nih Pak ya, dari apa tadi Bapak sudah menceritakan akar masalah daripada siswa di kelas 11 IPS 4 itu yang kurang antusiasme ya terhadap mata pelajaran sejarah, mulai dari metode mengajar yang sudah Bapak tadi kerjakan memang Bapak tadi mendayanya masih menggunakan metode lama, kemudian penggunaan media yang masih minim, kemudian juga jam pelajaran ya yang ditempatkan itu di jam 9.10 dan juga sebelumnya pelajaran yang eksak lah yang berhitung ya. Nah, kira-kira Pak ada nggak ide dari Bapak itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang barusan itu Pak? Yang paling saya langsung ngeh gitu ya Parian dari pertanyaan tadi mungkin saya jadi ke-trigger tersulut, oh iya ya jam rawan itu mungkin anak tidak bisa langsung menerima materi gitu ya Parian. Nah, saya itu punya ide ya Parian, pengen nyoba apa ya, jadi anak tuh difokuskan dulu, dikondusifkan dulu gitu ya sebelum menerima materi itu dengan teknik apa namanya tuh? Teknik stop itu Pak ya? Nah ya teknik stop gitu ya. Ya teknik stop. Belum paham juga, mungkin nanti saya tanya-tanya ke guru lain yang pernah menerapkan, mungkin saya akan menerapkan itu teknik stop,
Dan juga saya terinspirasi dari senior saya Pak Hakim. Kalau Mhm. kelas sejarah Pak Hakim itu aktif gitu Pak, wah gerak-gerak, ada lagu-lagu gitu ya, nari-nari Iya, dulu. iya. Kayaknya kalau jam rawan itu akan lebih efektif. Satu, teknik stop. Kedua, juga saya ingin menerapkan ice breaking. Wah, iya, 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 breaking tuh ya, bagus ya, iya, iya, iya. Ya, itu mungkin Hmm. itu yang akan saya mulai. Mungkin Mhm. dua cara itu yang akan saya mulai. Rencana ke depannya, minggu depan saya akan coba terapkan nih, Parian. Hmm. Itu Pak untuk penggunaan media nih, kalau nggak salah itu 2 minggu yang lalu deh, kan itu ada Ya. acara di sekolah kan ya, itu Hmm. kan workshop itu kan yang diikuti juga oleh sekolah lain, itu kan Bapak ya yang bikin apa konsep di IT ini itu Ya. kan kalau nggak salah Bapak ya kan ya? Nah itu Saya Pak, tapi oh, dibantu gimana juga. tuh kira-kira? Ya mungkin eh, itu kegiatan workshop yang menggunakan Hmm. berbagai media kan kebutuhannya untuk apa ya, sajian untuk guru ya, Varian ya, untuk kompetensi apa gitu ya. Nah mungkin saya bisa coba juga sih ke siswa mungkin dengan menggunakan berbagai web-web untuk game edukasi gitu ya, Varian. Saya kan Ya, pernah ya, ya pas ya, ya. workshop gitu ya, game edukasi, terus apa ya, Padlet gitulah, mungkin bisa Ya, ya, Canva. ya. Saya akan coba juga mungkin. Dari pertanyaan itu saya kepikiran juga, iya ya, kalau ke guru maksimal tapi siswa seadanya saya juga jadi merasa Ya, berdosa ya. juga. Tuh, iya ya, pakai media itu kan Ya, luar biasa kan Pak Rifki, saya juga tercengang waktu workshop itu. Game pendidikannya kan Pak Rifki yang ya. buat itu waktu itu. Kalau dari itu Pak, kalau dari metode mengajar Pak, kira-kira ada nggak solusinya Pak? Metode mungkin saya akan merubah dari saat ini yang mendominasi ceramah, saya tuh mulai kepikiran tadi Varian, karena saya baru tahu teknik snowball throwing, saya ingin Oh coba, ya. kayaknya kayaknya lihat-lihat di YouTube tuh seru gitu ya, saling lempar gitu ya, kertas sambil candaan tapi sambil belajar gitu ya. Jadi saya ingin coba, setelah itu dilaksanakan, saya evaluasi, dan saya ingin nyoba metode yang lain lagi gitu, Pak Rian. Hmm. Ya, sebetulnya dari awal nih Pak ya, sebetulnya dari awal pembicaraan kita itu Bapak udah bagus, sebetulnya sudah menyadari apa yang menjadi akar masalahnya Pak, dan juga Bapak sebetulnya menemukan sendiri itu loh Pak, jalan keluarnya gitu. Tapi nggak ngeh gitu ya, Pak Rian, karena ada Iya. teman bicara jadi terpancing juga ide-ide baru gitu. Terima kasih, Hmm. Pak. Nah, ini barangkali salah satu manfaatnya Pak, kita Iya, berbincang gitu ya hari ini. Gini Pak, ini kan tanggung jawab kita Pak di sekolah ya. iya. Saya juga meyakini ya Bapak dan Ibu guru yang itu tidak menutup kemungkinan punya masalah yang sama Pak dengan Pak Rifki. Kira-kira nih gimana tuh pandangan atau ide Pak Rifki supaya ini kan tidak hanya ke siswa ya kalau tadi ya dengan metode dan sebagainya. Kalau kepada Bapak Ibu guru kira-kira gimana tuh? Ada nggak? Oh, mungkin untuk langkah ke depannya nih, Pak Rian, kalau saya sudah melaksanakan, mungkin meskipun saya baru melaksanakan pasti banyak kekurangan, tapi saya ingin mencobalah berbagi gitu ya kepada ibu bapak guru di sekolah ini, khususnya di mata pelajaran sejarah, IPS itu, dan khususnya di kelas tersebut yang mengalami masalah yang sama di 11 IPS 4, dengan cara mungkin yang nggak terlalu formal lah, Varian mungkin Oh ya ya. ada 1, 2 orang, 3 orang lagi Hmm, santai, ajak bicara mungkin gitu. iya. Saya tadi ngajar di kelas IPS 4, suasananya gini, tekniknya gini, mungkin berbaginya seperti itu aja, Pak Rian. Itu sebetulnya lebih mengena juga Pak, karena kalau ngobrol secara langsung itu kan lebih kena gitu ke hati sebetulnya. Bagus Pak, saya sangat Iya, iya. mengapresiasi sekali rencana aksi yang akan Bapak laksanakan, baik kepada siswa gitu ya, tadi juga kepada rekan-rekan sejawat yang lain gitu Pak. Nah, Iya, iya, Pak Rian. dari semua proses ini Pak, kira-kira nih yang menjadi bahan gitu pemikiran ke depan gitu kan
tadi ya sudah rencana aksinya seperti itu, kemudian mengenai komitmennya Pak, komitmen Bapak nih dari masa yang Bapak sudah hadapi, kemudian jalan keluarnya sudah didapatkan dan rencana aksinya sudah ada, komitmennya gimana nih Pak? Untuk komitmen ya Parian yang saya pegang gitu terkait permasalahan yang saya hadapi dan solusi yang sekarang saya alhamdulillah saya dapat dari pembicaraan ini, saya tetap berpegang bahwa siswa itu merupakan konsumen dalam artian ya harus dilayani dengan baik, harus puas, harus merasa senang di sekolah, harus nyaman, aman gitu. Itu hak siswa di sekolah. Jadi komitmen saya itu tetap menjaga hak siswa, menerima materi dengan senang, nyaman. Selain itu, saya juga ingin berbagi kepada teman-teman rekan sejawat. Mungkin kalau yang paling sederhana saya ngobrol bincang-bincang santai, tapi mungkin kalau ada diberi kesempatan, mungkin di di rapat-rapat dinas atau dari komunitas belajar, mungkin kalau ada kesempatan dikit saya bisa berbagi lah gitu, Pak Rian. Oh iya ya, luar biasa sekali Pak. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Bapak sampaikan juga kepada saya dan pembicaraan kita hari ini Pak luar Ya, biasa sekali gitu ya. Dan mudah-mudahan ini ada hikmahnya Pak khususnya siap. bagi Bapak, bagi saya juga bagi sekolah kita itu Pak. Ya. Dan Ya. ini mohon maaf nih Pak karena saya juga ada waktu yang lain ini Pak untuk rapat gitu ya di sekolah sebelah itu Pak. Jadi ini mohon undur diri juga Pak. Barangkali nanti kita lanjutkan lah Pak di pertemuan-pertemuan berikutnya lah. Terima kasih Pak Rian ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, iya Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak.